Petilasan Hayam Wuruk atau situs petilasan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit terletak di Dusun Panggih, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kira-kira 50 km dari Surabaya. Petilasan ini bisa sebagai destinasi wisata dan budaya di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Petilasan ini dibangun dengan gaya dan arsitek tempo dulu bernuansa di masa kerajaan. Petilasan ini dibangun juga sebagai pelestarian budaya oleh anak bangsa kepada anak cucu penerus bangsa. Tempat ini banyak dikunjungi dari dalam dan luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Purnomo Moger melaporkan. Petilasan Hayam Wuruk atau situs petilasan Hayam Wuruk terletak di Dusun Panggih, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ketika saya memasuki petilasan Hayam Wuruk ini, sungguh luar biasa bangunannya, seperti kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Ini bangunannya mirip pada zaman kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan yang lain. Tak hanya itu, pagarnya mirip pula kerajaan zaman-zaman dahulu. Di dinding pagar ini terlihat arsitektur yang indah sekali dan juga berbagai macam-macam bunga yang menambah keindahan. Di luar pintu gerbang petilasan Hayam Wuruk terdapat sebuah patung besar setinggi 6 meter yang melambangkan patung Prabu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Di sini dulunya dipercaya sebagai tempat pertapa Raja Hayam Wuruk atau tempat bersemedinya Prabu Hayam Wuruk. Masyarakat di sini mempercayai abu yang terdapat di dalam tembikar adalah sebagai abu Raja Hayam Wuruk. Petilasan Hayam Wuruk ini dinaungi pendopo yang megah. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi, yang bergelar Sri Rajasa Negara. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan dibantu oleh Patih Gajah Mada. Tahun 1313 Masehi sampai tahun 1364 Masehi, Majapahit menguasai banyak wilayah. Prabu Hayam Wuruk lahir tahun 1334 dan meninggal dunia tahun 1389 Masehi dari dinasti Wangsa Rajasa yang menganut agama Hindu. Dia putra dari Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara, raja dari bawahan Singosari yang bergelar Bre Tumapel. Di dinding petilasan
yang menggambarkan masa kanak-kanak Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk sampai masa keemasan Kerajaan Mojopahit. Di petilasan ini banyak dikunjungi oleh orang-orang sekitar atau oleh orang-orang dari luar kota, khususnya pada hari pasaran Kliwon dalam penanggalan Jawa. Tempat ini banyak dikunjungi peziarah. Ada yang sekedar mendoakan leluhur mereka, ada pula yang supaya bisnisnya lancar, dapat jodoh dan naik pangkat. Di samping sebelah kiri petilasan terdapat relief-relief yang menggambarkan Patih Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk mempunyai seorang permaisuri yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Padukasur, putri dari Raja Rajasa yang merupakan Brewengker. Dari pernikahan Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk dan Sri Sudewi lahir Kusumawardhani. Di kemudian hari, Kusumawardhani menikah dengan Wikramawardhana, putra dari Bhripajang. Prabu Hayam Wuruk menjadi Raja Mojopahit di usianya yang masih muda, yaitu usia 16 tahun. Pengangkatan Hayam Wuruk dilaksanakan setelah Sri Rajapatmi atau Gayatri, istri Raden Wijaya, meninggal dunia. Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi, 25 tahun setelah meninggalnya Patih Gajah Mada. Setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk, perlahan-lahan Mojopahit mengalami kemunduran. Kebudayaan di era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ini tergolong maju. Hal ini dibuktikan dengan kitab sastra yang terkenal pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu kitab Kakawin Sutasoma yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa yang digubah oleh Empu Tantular, dan kitab Nagara Kertagama yang digubah oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 dengan bahasa Sangsekerta. Nama Hayam Wuruk sendiri memiliki arti, yaitu ayam yang terpelajar. Ada yang unik dalam peristiwa lahirnya Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk. Peristiwa kelahiran Prabu Hayam Wuruk diawali dengan terjadinya gempa bumi dan juga meletusnya Gunung Kelut. Tepat pada tahun itu juga Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Mojopahit begitu berpengaruh dengan wilayah yang sangat luas. Tidak hanya ditakuti kerajaan lain, Kerajaan Mojopahit juga dihormati oleh pemerintahan lain di Nusantara, bahkan di mancanegara. Tidak hanya Kerajaan Mojopahit yang memiliki pengaruh yang begitu kuat. Sosok Raja Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk ini juga memiliki karisma yang kuat dan sangat dihormati baik oleh lawan maupun kawan.
Demikian sekilas petilasan